Dan ini juga bisa dijadikan pengalaman bagi para pengusaha travel umroh dan haji. Paling tidak kalau di bulan di bulan-bulan liburan sekolah ini bisa mengambil solusi bagaimana cara memberangkatkan jemaah, kemudian cara menyampaikan ke jemaah seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu para ikhwatal iman yang senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah, saat ini saya sudah ditakdirkan oleh Allah berada di kota Semarang, tepatnya pada tanggal 24 di bulan Desember 2022, yaitu di penghujung tahun, yaitu mendekati hampir memasuki di bulan Januari 2023. Saya sudah ditakdirkan oleh Allah dalam keadaan selamat, tanpa ada rintangan, tanpa ada hambatan, tanpa ada halangan sesuatu apapun yang merintang dalam perjalanan umroh kami, yaitu selama berangkat dari kota Semarang menuju dua tanah suci Mekah Madinah itu dalam keadaan selamat, alhamdulillah. Dan sebagaimana yang teman-teman lihat, saya sendiri alhamdulillah dalam kondisi sehat wal afiat, alhamdulillah oleh Allah dijauhkan dari segala penyakit. Ini untuk saya pribadi satu kenikmatan yang sangat luar biasa yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata atau kalimat, untuk mensyukuri nikmat Allah yang begitu besar. Apa sebab? Karena perjalanan umroh kami selama 12 hari, tepatnya saya berangkat tanggal 12 Desember kemarin dan tiba di kota Semarang tanggal 24. Jadi genap 12 hari dengan perjalanan. Namun dalam video kali ini saya hanya ingin berbagi pengalaman di bulan Desember 2022 ini, hampir memasuki tahun 2023, bahwa yang pertama, kondisi di kota Mekah tepatnya pada bulan Desember ini, Masya Allah, tabarakallah, padat sekali. Dan ini juga saya mewakili teman-teman pengusaha biro haji dan umroh, yang mungkin tidak sedikit di antara mereka yang saat ini mengalami kendala. Yang pertama, mulai dari harga tiket pesawat yang sangat mahal, kemudian harga hotel Mekah Madinah yang lonjakannya luar biasa yang biasanya mungkin bookingan itu untuk per kamar misalkan 500 real, sekarang itu bisa 3 kali lipat, bisa 1.500 real. Itu selama sehari semalam, selama 24 jam. Sehingga banyak sekali di antara teman-teman pengusaha biro haji dan umroh, lebih-lebih teman-teman yang menjadi perwakilan di dua tanah suci Mekah Madinah ini kewalahan untuk menghadapi musim tahun ini, karena musim tahun ini Bapak Ibu, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, itu beda dengan musim-musim tahun-tahun dulu. Pertama, mungkin alasannya karena pasca pandemi ini kan membludak jemaah umroh. Karena sebagaimana yang kita ketahui 2-3 tahun kurang lebih jemaah umroh nggak berangkat ke dua tanah suci Mekah Madinah. Tentu ini kerinduan yang luar biasa, mereka menggebu-gebu. Itu yang pertama. Kedua, alasannya teman-teman atau Bapak Ibu, bahwa sekarang itu dari berbagai negara itu oleh kerajaan Arab Saudi itu dibebaskan. Artinya mau pakai visa umroh, visa ziarah, bisa multiple dan lain sebagainya itu dibebaskan. Apalagi yang sekarang ini Bapak Ibu di kota Mekah ini, ya Allah, melebihi musim haji. Mungkin ini teman-teman atau Bapak Ibu yang umroh di bulan ini di bulan Desember. Bahkan nanti ini menurut informasinya, kabarnya dari teman-teman perwakilan di sana selaku broker hotel, ini mungkin bisa reda nanti mungkin akhir di bulan Januari 2023, itu mungkin harga hotel bisa stabil. Sehingga melalui konten ini teman-teman Bapak Ibu, saya hanya ingin memberikan sedikit masukan bahwa pengalaman saya di bulan ini itu banyak sekali travel yang terkendala dengan kamar hotel, dengan kamar hotel. Yang pertama,
kemarin pada saat di Madinah itu ada beberapa travel ya, bukan hanya travel dari Indonesia tapi travel Malaysia itu yang sudah menempati hotel nginap 2 malam ternyata dikeluarkan lagi oleh pemilik hotel ya, oleh manajer hotelnya itu dikeluarkan lagi. Nah alasannya ini nggak jelas juga Bapak Ibu ya, karena katanya beginilah begitu, wallahu alam. Tapi yang jelas saya dapat bocoran bahwa ternyata alasan yang pertama kenapa orang-orang Indonesia itu bisa dikeluarkan dari hotel padahal dia sudah jauh-jauh hari ya, mungkin 2 sampai 3 bulan sebelum keberangkatan sudah booking hotel. Kenapa dia harus masih dikeluarkan dari kamar hotel? Ternyata sekarang Bapak Ibu itu negara-negara Teluk ya, seperti Emirat, Qatar, Oman, Bahrain. Jadi mereka orang-orang Arab ya kan, negara-negara Teluk, bukan hanya negara Teluk ya, tapi orang-orang Arab Saudi di bulan Desember ini kan yang pertama itu liburan sekolah. Jadi mereka itu membludak ya, ngedrop langsung ke mana? Ke Mekah dan Madinah Bapak Ibu, sehingga mereka itu bisa bayar bisa bayar hotel jauh lebih mahal dibandingkan orang-orang Indonesia. Bayangkan orang Indonesia itu budgetnya mungkin 30 sampai 35 juta. Itu belum lagi include semua ya kan, mulai dari mulai dari tiket ya kan, pesawat, kemudian makan seperti itu, sehingga nyampe di perwakilan sana, nyampe di Mekah itu kan mungkin budgetnya tinggal sedikit ibaratnya gitu ya, sebagaimana yang kita tahu bahwa tiket pesawat aja udah mahal Bapak Ibu. Nah orang-orang Arab itu ndak pakai visa ya kan, ndak pakai pesawat, mereka berani bayar hotel, sehingga kadang mereka itu kita misalkan bisa bayar 500 rial per malam, mereka itu lebih 3 kali lipat bisa membayar Bapak Ibu ya, apalagi udah terkenal dengan negara-negara kaya kalau di Arab Saudi ya, apalagi negara-negara Teluk, sehingga nasib jemaah Indonesia itu memang tuh kadang suka dikeluarkan lagi gitu kan, karena orang-orang hotel juga mikir nih, ini musim liburan nih, saya kalau nggak ngejar target ibaratnya gitu Bapak Ibu, akhirnya dipindah ke hotel yang satunya yang mungkin nggak setaraf dengan itu Bapak Ibu. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Ini sebetulnya bukan kesalahan daripada travel ya, bukan kesalahan daripada perwakilan yang ada di Mekah, bukan. Ini menurut saya pribadi. Apa sebab? Karena biasanya broker hotel itu udah jauh-jauh hari, sebagaimana yang sudah saya sampaikan, 2 sampai 3 bulan, 2 atau sebelum 3 bulan itu sudah ngeblok hotel, ngeblok kamar. Tapi nyatanya Bapak Ibu sekalian, kita kalah saing harga ya, kalah di harga kita, sehingga kadang kita suka dipindah ke hotel yang lain. Nah kita sendiri nggak bisa nuntut banyak Bapak Ibu. Nah sementara jemaah umroh ya kan itu nggak tahu menahu, disangkanya kita itu direkayasa oleh pihak travel. Seperti itu, banyak sekali Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin itu ada orang Malaysia ya, udah saya sampaikan, itu 3 kali pindah hotel. Bayangkan Bapak Ibu. Itu yang pertama. Kedua, saya melihat kondisi di Mekah itu ada juga travel dari Jawa Timur, itu yang mohon maaf di daerah Ajiat, itu yang sejajar atau lurus dengan pintu 1 King Abdul Aziz di Masjidil Haram. Ini yang nggak biasa ditempati jemaah umroh itu ditempati, agak nanjak gitu Bapak Ibu. Dan yang paling kasihan itu Bapak Ibu yang sepuh-sepuh, karena hotelnya agak nanjak gitu kan. Karena sebagaimana yang kita tahu, kalau jemaah umroh ini kan nggak bakalan sehat semua, mesti ada yang sepuh, ada yang tua gitu kan, ada yang kurang sehat. Yang paling kasihan yang nanjak ke gunung Bapak Ibu, yang biasanya itu ditempati oleh orang-orang Jazair itu kan, oleh orang-orang luar, itu di musim haji loh ya. Nah di bulan ini Masya Allah itu ditempati juga. Karena apa? Ini para biro travel ini, travel umroh dan haji ini, bahkan owner travel itu kewalahan Bapak Ibu sekalian. Nah dan sangat disayangkan ini tanpa ada informasi sebelumnya ya kan. Kalau ada informasi sebelumnya mungkin kan bisa siap-siap nih, udah bisa disampaikan ke jemaah, Bapak Ibu hotel kita nanti insya Allah berapa kilometer gitu kan, atau berapa ratus meter, itu kan bisa disampaikan ke jemaah. Tapi ini enggak, sementara jemaah udah
nggak tahu menahu masalah ini, yang tadinya dijadwalkan 100 meter harus mendapat 1 kilo. Seperti itu. Ini yang sangat disayangkan. Jadi pihak hotel tidak ada konfirmasi ke pihak owner travel ataupun ke perwakilan yang ada di Arab Saudi. Dan tidak cukup sampai di situ Bapak Ibu. Saya kemarin itu ada teman guide tour mutawif yang kerja di sana, itu ninggalin jemaahnya Bapak Ibu, kurang lebih ada sekitar 64 jemaah. Bayangkan 2 bis itu ditinggalkan oleh teman saya. Alasannya gini Bapak Ibu. Jadi kronologinya dia berangkat dari Madinah ke Mekah, ya kan? Sampai di Mekah langsung menuju ke hotel yang sudah ditentukan, ya kan? Nah, sampai di hotel, pihak hotel ini masih berbelit-belit, suruh nunggu sekian jam dan seterusnya gitu kan. Akhirnya apa? Para mutawif ini mengambil solusi untuk diberangkatkan ke Masjidil Haram. Jadi melaksanakan tawaf, kemudian sa'i, tahallul, itu nyampe di mana? Di hotel lagi itu sekitar subuh, ya kan? Sebelum subuh itu udah selesai. Ternyata sampai di hotel Bapak Ibu, kamarnya itu belum ada Bapak Ibu, itu belum ready. Ini yang perlu saya sampaikan loh Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah saya nasib baik kemarin Bapak Ibu, alhamdulillah saya tidak terjadi hal itu ya. Jadi alhamdulillah saya bisa menemukan hotel, walaupun mungkin hotel kita agak berbeda dengan yang dijadwalkan. Nah, ini perbedaannya di sini di bulan Desember sekarang ini tahun 2002 ini dengan tahun-tahun dulu Bapak Ibu. Nah, pada saat itu Bapak Ibu sekalian, pihak hotel ini nggak ada kejelasan. Jadi pihak hotel ini nggak ada kejelasan bahwa besok lah atau besok lusa, nggak ada kejelasan. Akhirnya jemaah umroh itu numpuk. Bayangkan dari Madinah belum ganti kain ihram dalam kondisi capek, ya lemes dan lain sebagainya. Dia numpuk di lobi hotel. Masya Allah, numpuk di lobi hotel. Akhirnya apa? Teman saya ini lari Bapak Ibu, karena dari saking yang pertama mungkin nggak tega ngelihat jemaah, yang kedua si teman saya ini banyak komplainan gitu kan, jemaah ini udah pada ngomel-ngomel semua. Akhirnya mereka ditinggalin sama teman saya. Ini kejadian yang sangat luar biasa Bapak Ibu di bulan ini. Nah, sekali lagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan Desember ini Bapak Ibu beda dengan tahun-tahun dulu. Ya, mungkin alasannya karena mereka itu rindu ya dengan Baitullah. Itu yang pertama, pasca pandemi ya, 2 sampai hampir 3 tahun tidak berangkat ke Mekah. Akhirnya ketika dibuka oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi, itu membludak luar biasa. Yang pertama. Kedua, alasannya karena liburan sekolah. Dan video ini juga mungkin bisa menjadi salah satu klarifikasi pengalaman dari saya pribadi Bapak Ibu. Jangan pernah menyalahkan travel ya kan. Namun alhamdulillah ya Bapak Ibu, alhamdulillah tsumma alhamdulillah, dibandingkan pada saat pandemi kita itu seakan-akan Bapak Ibu sudah tidak bisa seakan-akan tidak akan melihat Ka'bah kan, seperti itu. Dimana sebagaimana yang kita ketahui bahwa di lokasi Masjidil Haram, apalagi di area tawaf, tidak ada seorang pun yang berani tawaf, tidak ada seorang pun yang berani sholat di sana. Ini hal yang luar biasa. Namun ya itu tadi, kita harus bagaimana menyikapinya dengan rasa sabar Bapak Ibu. Ini bukan kesalahan dari travel mungkin, dan bukan juga dari kesalahan perwakilan yang ada di Arab Saudi. Jadi pihak hotel itu tidak bisa komitmen, tidak bisa menentukan, ibaratnya gitu kan. Karena kalau saya pribadi kan mikirnya gini, kalau saya sudah bayar ya kan, bayar full Mekah Madinah, otomatis kamar yang saya booking, yang sudah direservasi, itu kan nggak bakalan dijual ke orang lain. Itu salah satu komitmen ya kan. Tapi orang-orang sana enggak Bapak Ibu. Ini yang mungkin harus difahami juga. Namun mudah-mudahan Bapak Ibu yang di bulan ini pergi umroh, yang terjadi hal yang seperti itu, saya doakan mudah-mudahan menjadi salah satu jembatan menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena mesti setiap ada sesuatu kejadian yang terjadi di muka bumi ini, itu murni mutlak adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala.
Karena terkadang kita betul-betul diuji oleh Allah sampai mana batas kesabaran kita, Bapak Ibu. Namun mudah-mudahan harapan saya pribadi, Bapak Ibu, di bulan-bulan atau tahun-tahun yang akan datang tidak terjadi hal-hal yang seperti ini. Dan ini juga bisa dijadikan pengalaman bagi para pengusaha travel umroh dan haji. Paling tidak kalau di bulan-bulan liburan sekolah ini bisa mengambil solusi bagaimana cara memberangkatkan jemaah, kemudian cara menyampaikan ke jemaah seperti apa. Jadi ini saja mungkin yang dapat kami sampaikan, Bapak Ibu. Saya hanya menyampaikan pengalaman saya pribadi di bulan Desember 2022 ini, Masya Allah, tabarakallah. Dan Alhamdulillah, insya Allah saya dijadwalkan berangkat lagi tanggal 15 Januari. Tapi ini ya agak ketar-ketir juga, Bapak Ibu ya. Saya minta doanya kepada teman-teman, mudah-mudahan perjalanan kami yang selalu khidmah kepada Duyufullah, Duyufur Rahman, selalu diberi kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi teman-teman yang belum sampai ke sana, saya selalu mendoakan supaya cepat dipanggil oleh Allah, baik melakukan ibadah umrah, lebih-lebih ibadah haji. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah, wabirridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.